Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Farel Tulus Rohmat, 2. Melvin Arfian Dita, 3. Eka Sri Wahyuni, 4. Raffi Iza Alyuda, 5. Ani Azahra, 6. Widi Astuti, dan 7. Ridayani. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kajian drama yang berjudul Kajian Semiotika terhadap Drama, Teori dan Penerapannya. Pengertian teori semiotik menurut Paul Copley dan Liza Jans 2002 ayat 4, semiotika berasal dari kata semi, bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda. Literatur lain menjelaskan bahwa semiotika berasal dari kata semeion yang berarti tanda. Dalam pengertian yang lebih luas, sebagai teori semiotika kemudian didefinisikan sebagai studi sistematis tentang produksi dan interpretasi tanda. Bagaimana cara tanda-tanda itu bekerja dan apa manfaatnya terhadap kehidupan. Umberto Eco mendefinisikan semiotika sebagai sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta atau li. Pokok perhatian semiotika adalah tanda. Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi oleh indera. Umberto Eco menjelaskan lebih lanjut bahwa tanda adalah hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Hubungan antara penanda dan petanda terjadi dalam 3 bentuk. Pertama, dalam bentuk ikon, yakni hubungan yang bersifat alamiah. Contoh, gambar kuda menunjukkan hubungan antara tanda kuda dengan kuda yang sebenarnya atau alami. Kedua, dalam bentuk indeks, yakni hubungan kausalitas. Contoh, wajah yang murung atau penanda menjelaskan hati yang gundah atau penanda. Ketiga, dalam bentuk simbol, yakni tidak bersifat alamiah atau kausalitas, melainkan hubungannya bersifat arbitrer atau semaunya. Maksudnya, antara penanda dan petanda tidak memiliki hubungan yang dapat dijelaskan secara logis. Contoh kata ibu atau penanda melambangkan orang yang melahirkan kita atau penanda, tapi dalam bahasa Inggris disebut mother dan dalam bahasa Jawa disebut simbok. Baiklah, sini saya Raffi Iza Alyuda akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sejarah semiotik. Semiotik memiliki 2 tokoh utama, yaitu Charles Sanders Peirce di Amerika Serikat 1834 sampai 1914 dan Ferdinand de Saussure di Swiss 1857 sampai 1913. Peirce menyebut ilmu semiotik dengan nama semiotik, sedangkan Saussure menyebut semiotik dengan semiologi. Dari kedua tokoh ini muncul semiotik aliran Peirce yang dikenal dengan semiologi komunikasi, semiologi konotatif oleh Ronald Barthes, dan semiotik ekspansif yang dipelopori oleh Julian Kristeva. Selanjutnya, munculnya berbagai aliran semiotik dipengaruhi oleh fakta historis, geografis, metodologis, dan kepribadian. Dalam semiotik, hal tersebut akan mempengaruhi dalam pemberian arti sebuah penanda menjadi penanda. Selain itu, fenomena sosial juga dapat dipahami berdasarkan model bahasa yang dapat disebut tanda. Selanjutnya, fungsi dari menganalisis semiotik. Melalui pendekatan semiotik, kita dapat menelaah lebih detail tentang komunikasi yang disampaikan oleh karya seni. Melalui semiotik, kita dapat mengkaji tanda, itu kendaraan yang ditumpangi oleh tanda, dan makna dari tanda itu sendiri dalam konteks sosio-kultural masyarakat di mana ia dihasilkan. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Mas Raffi, yaitu tujuan dari semiotik.
Tujuan analisis semiotik adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, yaitu teks, iklan, berita. Pemikiran penggunaan tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana penggunaan tanda. Pengertian semiotik menurut para ahli. Yang pertama, secara singkat Sobur 2003 halaman 15 mengungkapkan semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Yang kedua, Van Joyce seperti dikutip oleh Rahayu S. Hidayat menjelaskan bahwa semiotik meneliti tanda, penggunaan tanda-tanda, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda. Berbicara tentang kegunaan semiotik tidak dapat dipisahkan dari pragmatik, yaitu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dengan tanda, apa reaksi manusia ketika terhadap dengan tanda. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penerapan kajian semiotik dalam cerita operasi. Yang pertama ada tema. Tema dari sebuah drama dapat diketahui analisis menggunakan pendekatan semiotik. Penanda yang berupa tulisan atau ujaran-ujaran tertentu dapat mengandung suatu pertanda yang dapat menjelaskan tema dari drama tersebut. Berikut akan disajikan penanda yang merujuk pada tema drama tersebut, yaitu ada pasien. Oh, begini dokter, muka saya ini terlalu umum dokter. Sama sekali tidak ada ciri khas dan istimewa. Coba amati muka saya. Muka saya ini sama saja dengan berjuta-juta orang Indonesia. Mata saya tidak sipit seperti orang Jepang, juga tidak lebar seperti orang bule. Hidung saya ini dok, tidak mancung, juga tidak dapat dikatakan pesek. Kalau nama saya ini saya ganti yang aksi, misalnya menyebut satu atau dua nama juga tidak membuat saya berada dokter. Itulah yang membuat saya merasa hambar dan seperti berjalan di jalan datar yang panjang dan membosankan. Pantas saja kalau saya melamar jadi bintang film, tidak ada yang mau menerima. Dari penanda di samping dapat diketahui bahwa pengarang ingin menampilkan sisi gelap dunia yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini. Saat ini masih banyak orang yang kurang mensyukuri hidupnya. Orang yang kurang mensyukuri hidupnya akan memiliki banyak tuntunan yang sebenarnya tidak perlu ia ajukan. Di zaman globalisasi ini, banyak sekali orang yang tidak mau menerima dirinya apa adanya dan pada akhirnya menggunakan jalan pintas untuk memperoleh keinginan. Kutipan berikutnya, ada dokter. Saya tidak bisa menjamin nanti setelah operasi dan wajah Anda rusak, Anda bisa komersil. Selanjutnya pasien. Dokter tidak usah ragu-ragu. Saya yakin nanti kalau rusak pasti komersil. Kemudian dokter. Saya jadi berpikir, sekarang apa perkembangan zaman sudah begitu majunya, sehingga saya pelajari sudah terlambat dan tidak bisa mengikutinya. Seingat saya tidak pernah diajari ilmu merusak-merusak seperti yang diminta sekarang. Baik, akan saya lanjut. Dari penanda di samping dapat diketahui bahwa pengarang ingin menampilkan bahwa pada masa sekarang ini banyak orang yang melakukan tindakan di luar kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat hanya untuk kepentingan komersil. Bahkan tidak hanya sumber daya alam yang dieksploitasi untuk kepentingan komersil, tapi juga sampai ke tubuh manusia itu sendiri. Kutipan yang ketiga, latar waktu. Latar waktu dari drama tersebut dapat dilihat dari penanda berikut. Tak terasa jam sudah menunjukkan ke angka 12. Dokter pun mengajak asistennya untuk istirahat makan siang. Dokter pun pergi meninggalkan kliniknya dan pergi ke luar. Latar tempat.
Entah karena apa, akhirnya yang tertidur itu pun terbangun. Ia melihat sekeliling, ia sudah berada di ruang praktek dokter. Terlihat berbagai alat atau biasan yang sesuai dengan sebuah ruang dokter. Ruang itu sepi, tidak ada apa-apa kecuali orang itu. Lalu orang itu beranjak, ia mengamati benda-benda di ruangan itu. Ketika tengah keasyikan mengamati, dokter masuk. Dari kutapan tersebut, maka dapat diperoleh suatu petanda yang merupakan latar tempat dari drama tersebut, yakni tempat praktek seorang dokter yang terkenal dan profesional. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tokoh dan penokohan. Watak atau penokohan dari tokoh pasien dapat dilihat melalui tanda-tanda atau yang disebut sebagai penanda. Penanda tersebut antara lain, yaitu ada pasien yang mengatakan, saya dokter tidak usah ragu-ragu, saya yakin nanti kalau muka saya rusak pasti komersil. Dokter, saya jadi berpikir sekarang apa perkembangan zaman sekarang sudah begitu majunya, sehingga yang saya pelajari sudah terlambat dan tidak bisa mengikutinya. Seingat saya tidak pernah diajari ilmu rusak-merusak seperti yang diminta sekarang. Pasien, jangan takut dokter, bukanlah ini yang pertama kali. Dokter pasti akan tambah terkenal dan saya juga ikut terkenal namanya. Dokter itu berpikir keras. Pasien, ayolah dokter, tidak usah banyak pikir. Sebaiknya cepat saja kita lakukan operasi. Dokter, tidak bisa. Pasien, oh bagaimana kalau ongkosnya saya bayar 2 kali lipat? Dokter tidak menjawab. Dari penanda di atas dapat dilihat bahwa watak pasien tersebut adalah keras kepala dan memaksakan berkehendak. Dalam kutipan dialog tersebut, pasien terus memaksa dokter untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hal tersebut diperkuat dengan kata pasien yang berusaha meyakinkan dokter ingin membayar dokter 3 kali lipat dan ingin membuat surat pernyataan di atas kertas segel bahwa ia tidak akan menuntut apabila wajahnya rusak, bahkan tidak komersil. Jadi petanda dari penanda di atas adalah watak pasien yang keras kepala dan memaksakan kehendak. Selain itu, tokoh pasien juga memiliki watak kurang bersyukur atau tidak pernah bersyukur. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan tanda berikut ini. Pasien, oh begini dokter, muka saya ini terlalu umum dokter. Saya sama sekali tidak ada orang yang khas dan istimewa. Coba amati muka saya. Muka saya ini saja dengan berjuta-juta orang Indonesia lainnya. Mata saya tidak sipit seperti orang Jepang dan muka saya tidak lebar seperti orang bule. Hidung saya ini dok tidak bisa mancung, juga tidak dapat dikatakan pesek. Kalau nama saya ganti yang asli, misalnya menyebut 1 atau 2 nama, juga tidak membuat saya berbeda dokter. Itulah yang membuat saya merasa hambar dan seperti berjalan di datar yang panjang dan membosankan. Pantas saja kalau saya melamar jadi bintang film, tidak ada yang mau menerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Mbak Zara, yaitu jadi melalui analisis semiotik ini dengan dialog tertentu sebagai penanda yang menghasilkan sebuah petanda atau makna. Maka dapat disimpulkan tokoh pasien memiliki watak keras kepala, suka memaksakan kehendak, dan kurang bersyukur. Baiklah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Naik motor pergi ke Umpri, siapkan tenaga untuk perkuliahan. Demikianlah presentasi dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.